Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di Gereja Anak House of Kana, di mana hari ini kita akan merayakan bersama-sama hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus bergembira karena kita tahu bahwa Sang Juru Selamat, penebus umat manusia bagi setiap kita, sudah datang di dalam kehidupan setiap kita. Adik-adik, sebelum kita merayakan ibadah Natal pada hari ini, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kembali Kau kumpulkan anak-anak kami yang adalah milik-Mu di hari Natal ini ya Tuhan, di mana setiap kami akan merayakan bersama hari kelahiran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kasih sukacita di surga memenuhi setiap anak-anak kami dalam merayakan ibadah Natal pada hari ini. Terpujilah nama kekal selama-lamanya. Kami memulai ibadah ini dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Amin.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, adik-adik saat ini dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Adik-adik gak ada yang sakit, gak ada yang menginap di rumah sakit, kayak gitu ya. Adik-adik dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Ada yang tahu hari ini kita akan merayakan hari apa? Hari ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Di sini udah kelihatan ada pohon Natal, ada ornamen-ornamen Natal yang sederhana ya adik-adik ya. Natal tahun ini sedikit berbeda dari perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya ya adik-adik ya. Apakah yang membedakan? Membedakan hanyalah bila sebelumnya kita bisa merayakan hari Natal di gedung gereja, saat ini kita tetap bisa merayakan hari Natal, kita tetap bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus, namun kita merayakannya di rumah masing-masing. Kita tetap bisa bertemu, namun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Kita bisa bertemu secara virtual ya adik-adik ya, dimana kita harus koneksi dengan internet untuk bisa kita bersekutu bersama-sama. Namun hal tersebut tidak mengurangi makna Natal itu sendiri dalam hidup kita. Natal tidak dipengaruhi di mana kita merayakannya. Natal tidak dipengaruhi bagaimana cara kita merayakannya. Sekalipun kita merayakannya di tempat yang tersembunyi, tidak mengurangi makna Natal itu sendiri dalam hidup kita ya adik-adik ya. Sebenarnya Natal itu apa sih? Natal itu adalah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus, seorang anak raja, mengorbankan dirinya untuk lahir di dunia untuk menjalankan misi dari Bapa di surga. Apakah misi itu? Kita baca ya sama-sama di Matius 1 ayat ke-23. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Sudahkah? Oke, kita baca sama-sama ya. Matius 1 ayat ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, salah satu ini yang pertama, tujuan Tuhan Yesus lahir di dunia ini adalah untuk menyertai kita semua, untuk menyertai kita setiap hari, untuk menyertai adik-adik di setiap aktivitasnya adik-adik. Jadi waktu adik-adik pergi ke sekolah, adik-adik bisa sampai ke sekolah dengan selamat, itu karena Tuhan menyertai gitu ya. Tuhan selalu menyertai setiap langkah demi langkah yang adik-adik kerjakan, setiap tulisan yang adik-adik buat, setiap kali adik-adik mengerjakan PR, setiap kali adik-adik bahkan nge-zoom ya, sekolah, apapun, Tuhan selalu menyertai adik-adik. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi nggak terbatas di satu tempat saja, tapi Tuhan bisa menyertai adik di semua tempat, di semua situasi, entah itu malam ataupun siang, entah itu pagi ataupun petang,
Tuhan selalu menyertai kita semua. Oke. Nah, terus yang kedua, apa sih tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia? Kita buka sama-sama di Lukas kedua ayat 13-14. Oke, kita baca 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus lahir adalah untuk membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memberikan damai sejahtera bagi Kak Yohana, adik-adik, Mama Papa, dan semua saudara-saudara, semua umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kayak gitu ya adik-adik ya. Tentu dengan hal tersebut merupakan sukacita untuk kita sendiri adik-adik ya. Dimana yang sebelumnya mungkin adik-adik sedang sedih, yang mungkin adik-adik sedang bosan, kesel, kayak gitu. Yang harus adik-adik ingat, pada saat adik-adik ngerasa sesuatu yang gak nyaman, gak enak, bosan atau apa itu pun, adik-adik langsung menghubungi Tuhan. Dan ketika adik-adik mau menghubungi Tuhan, maka damai sejahtera yang daripada Tuhan itu akan langsung masuk ke dalam hati adik-adik dan langsung membuat adik-adik jadi kembali happy ya, gitu. Bila mungkin adik-adik ya, kalau mau menghubungi seseorang atau mau ngobrol sama seseorang, pasti adik-adik memerlukan suatu media ya. Mungkin adik-adik mau mengobrol dengan bapak ibu guru di sekolah, adik-adik pastikan harus koneksi dengan Zoom, dengan Google Meet ya, atau dengan apapun itu ya, aplikasi-aplikasi yang menghubungkan antara adik-adik yang saat ini di rumah bisa berkomunikasi dengan bapak ibu guru yang mungkin ada di sekolah atau di rumah. Nah, atau adik-adik mau menghubungi emak atau engkong atau nenek kakek atau siapa saudara-saudara yang mungkin jauh yang kita nggak bisa kunjungin, adik-adik harus menelpon, adik-adik harus menyediakan pulsa, adik-adik harus memastikan paket datanya adik-adik masih ada nggak gitu, atau pastikan adik-adik ada wifi nggak yang bisa terkoneksi. Terus kalau sudah bisa, mungkin adik-adik harus memastikan handphonenya baterainya ada nggak, kayak gitu. Dan juga mungkin memastikan juga yang akan kita hubungi itu pastikan mereka terkoneksi juga dengan internet. Ketika mereka terkoneksi dengan internet, maka kita bisa saling menelpon, bahkan kita bisa bertatap muka melalui handphone, yaitu video call, dan kita bisa bertemu melalui virtual. Seperti itu ya adik-adik ya, kalau kita mau berkomunikasi dengan
sesama manusia yang posisinya jauh dari kita. Namun beda halnya dengan Tuhan. Beda halnya dengan Roh Kudus. Karena mereka tidak jauh, mereka tidak berada di suatu tempat yang jauh dari kita. Mereka sangat dekat. Bahkan lebih dekat dari orang yang satu rumah dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu sendiri tinggal di mana? Di dalam hati. Ya, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu tinggal di hati kita, di setiap hati adik-adik dan mama papa. Sehingga ketika adik-adik dan mama papa dan semuanya yang lagi membutuhkan Tuhan Yesus, adik-adik hanya perlu ngapain? Membuka tangan, menutup mata, adik-adik berdoa, maka di situ Tuhan akan berbicara kepada adik-adik. Adik-adik bisa langsung menyampaikan keluh kesah, adik-adik bisa ngobrol, bisa nanyain kabarnya Tuhan kayak gimana, kayak gitu. Adik-adik bisa cerita hari ini adik-adik makan apa sama Tuhan, makan apa, adik-adik cerita bebas sama Tuhan gitu. Karena Tuhan itu adalah orang yang sangat mengasihi kita melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, kayak gitu. Gitu adik-adik ya. Nah, kenapa sih Kak kok Tuhan Yesus itu harus lahir dan membawa kedamaian untuk setiap anak-anaknya yang hidupnya berkenan kepadanya? Kenapa sih harus kayak gitu? Kayak gitu. Nah, ini jawabannya. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat ke 9 sampai ke 10. Kita baca sama-sama ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, seperti itu adik-adik. Kita sebagai umat manusia, dari mulai zaman Adam dan Hawa, dulu itu kita semua itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kita semuanya itu gak ada manusia yang gak berdosa. Itu semuanya berdosa. Nah, setiap orang yang berdosa, setiap orang yang melakukan sesuatu hal yang buruk pasti harus dihukum. Dan hukumannya itu bukan lagi seperti anak sekolah yang harus berdiri sambil pegang kuping gini ya, berdiri satu kaki, atau mungkin dihukumnya lari muter-muter lapangan. Bukan kayak gitu ya adik-adik ya. Karena hukuman atas dosa adalah maut, dan maut itu mengerikan adik-adik, karena maut itu kita harus hidup di neraka, dan mana kita tuh dari situ harus disiksa kayak gitu. Nah, namun karena Bapa di surga itu sangat mengasihi kita anak-anaknya, sehingga Bapa di surga itu mengutus anaknya yang tunggal, yaitu bernama Yesus Kristus itu sendiri, Tuhan Yesus, untuk lahir ke dunia, untuk menebus dosa kita semua, untuk sehingga yang seharusnya kita ini dihukum karena dosa-dosa kita, tapi Tuhan Yesus lahir menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita sudah ditebus sama Tuhan, kita bisa hidup kembali bersih tanpa dosa kayak gitu. Dan itu berlaku sekali untuk selama-lamanya kayak gitu ya adik-adik ya. Sampai sini adik-adik sudah mengerti. Jadi untuk
Natal kali ini, walaupun kita mengadakannya secara virtual, namun makna Natal sendiri itu tetap ada di dalam hidup kita. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita, dan damai sejahtera Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Tidak peduli kita dimanapun, kita tidak peduli bagaimanapun keadaan kita saat ini, tapi Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah mengurangi damai dan kasih setianya dalam hidup kita. Begitu adik-adik ya. Oke, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yohana. Sampai ketemu di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, setiap kita sudah dipenuhi dengan sukacita yang dari surga, bukan? Setelah kita merayakan bersama perayaan Natal pada hari ini. Biarlah sukacita yang dari Bapa di surga selalu memenuhi kehidupan adik-adik ya. Kembali sebentar kita akan berpisah. Kita berdoa. Kita mengangkat tangan kita ke surga. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk hari yang penuh dengan berkat ini ya Tuhan, di mana kami bersama anak-anak kami telah merayakan Natal bersama. Biarlah kasih sukacita daripada Engkau ya Tuhan memenuhi anak-anak kami. Mereka menjadi tumbuh dewasa di dalam takut akan Engkau, mengenal Engkau lebih lagi, akan kasih begitu besar atas setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus sudah kami terima. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi di Gereja Anak Osofkana hari Minggu besok. Tuhan Yesus memberkati.